Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Pamela Thompson tiba-tiba jatuh dan sekarat, itu membuat Elric Stanton panik. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6495 sampai 6499. Chapter 6495. Presiden Stanton, aku selalu suka memberi orang kesempatan. Tapi aku juga tidak akan memberi orang kesempatan berulang kali. Harvey York berdiri, mengeluarkan tisu di atas meja, dan menyeka wajah Elric Stanton. Jadi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Datanglah padaku setelah kamu mengetahuinya. Pada akhirnya, apakah kamu siap menerima takdirmu dan melihatku duduk di singgasana presidenmu? Atau kamu setuju dengan persyaratanku, maka aku akan turun tahta. Kamu sebaiknya berhenti muncul di depanku sebelum kamu memikirkannya dengan matang. Karena, aku punya banyak hal yang harus aku lakukan saat ini. Aku benar-benar tidak ingin membuang waktu denganmu. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengabaikan mulut Elric Stanton yang menganga dan pergi dengan tenang dengan tangan di punggungnya. Setelah beberapa saat, Elric Stanton pulih dari emosinya yang mengejutkan. Namun meski begitu, sudut matanya tidak bisa berhenti berkedut. Dia bukan udang jongkok kecil di pinggir jalan, tetapi pria besar yang nyata. Karena dari sikap Presiden Cabang Lee barusan, dia sudah menebak banyak hal. Identitas asli Harvey York sudah terungkap di mata Elric Stanton. Salah satu dari 4 pilar, Tuan Muda Longman. Sambil menebak identitas penting Harvey York, Elric Stanton mencoba memahami banyak hal. Mengapa Harvey York sama sekali tidak takut pada Emery Wright? Mengapa Hector Thompson dilenyapkan oleh Harvey York, dan Harvey York masih tidak tersentuh sedikitpun? Dan kenapa, dia entah bagaimana bisa menjadi presidennya Aliansi Bisnis Negara H? Jelas jika Harvey York adalah Tuan Muda Longman, pertanyaan-pertanyaan ini akan langsung menjadi jelas bagi orang-orang. Pada saat ini, hati Elric Stanton menjadi semakin kusut. Menantu yang bisa dibandingkan dengan Emery Wright ada di depannya. Apa? Kamu mengundang Presiden Cabang Lee, tetapi kamu tidak dapat mengalahkan anak itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bajing kecil itu memiliki keterampilan seperti itu? Pada saat ini, di sanatorium di pinggiran Walsing, Pamela Thompson memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia merasa tidak enak badan selama 2 hari terakhir, dan dia tidak pernah tahu apa yang salah dengan dirinya. Oleh karena itu, Pamela Thompson memikirkan heksagram tahun ini, mungkinkah bahwa dia benar-benar akan mati pada usia 40? Pamela Thompson memutuskan untuk memanggil John Surrey, Master Geomansi pertama di kota Hong Kong, untuk melihat dirinya. Jadi dia secara khusus menunggu di panti jompo ini. Sekarang John Surrey belum datang, dan dia telah menerima kabar yang tidak ingin dia dengar. Elric Stanton menggelengkan kepalanya pada saat ini, dan berkata dengan lembut. Istriku, bersemangatlah. Emosimu baru-baru ini sangat buruk, itu akan membuatmu membuat penilaian yang tidak rasional. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Semua permusuhan dengan Harvey York, mari kita hentikan untuk saat ini. Setidaknya aku tidak boleh menyentuhnya sampai aku yakin akan kebenaran dugaanku. Kalau tidak, begitu dugaanku benar, serangan balik yang akan dihadapi keluarga Stanton di luar imajinasi. Omong-omong, Elric Stanton memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia yakin bahwa Harvey York adalah Tuan Muda Longman, tetapi dalam hal kehati-hatiannya, dia masih memutuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu, mencari tahu, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Jika tidak, apakah itu tendangan di pelat besi atau terbalik di selokan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Identitas macam apa yang bisa dimiliki bajing kecil itu? Dia hanya penyihir yang sok dan pembohong. Pamela Thompson tampak meremehkan. Chapter 6496. Seorang pembohong. Elric Stanton terkejut. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Pamela Thompson mencibir dan berkata. Ketika aku bertemu dengannya hari itu, Harvey York mengatakan bahwa hidupku tidak akan sampai 40 tahun. Saat dia mengatakannya, dia tampak serius. Bahkan, orang-orang percaya padanya. Aku merasa agak terlalu tua akhir-akhir ini. Namun, ketika John Surrey datang nanti, masalahnya akan terpecahkan secara alami. Pembohong itu, lebih baik lenyapkan dia dengan cepat. Memikirkannya saja, membuatku sangat marah. Setelah mengatakan itu, Pamela Thompson hendak berdiri, tetapi saat dia berdiri, dia tiba-tiba berbalik, dan saat berikutnya dia jatuh langsung di tempat tidur. Elric Stanton gemetar, tanpa sadar memanggil dokter di sanatorium. Tetapi pada saat yang kritis, Pamela Thompson menggertakkan giginya dan berkata, "Cepat, panggil Jalan Surrey, aku mungkin benar-benar akan mati." Setengah jam kemudian, di bangsal VIP panti jompo, Elric Stanton mondar-mandir di bangsal dengan tangan di punggungnya. Tidak jauh di depannya,
Pamela Thompson yang tadinya masih bersemangat, sudah berbaring dengan ekspresi pucat. Dia juga memiliki banyak tabung yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan nilai kesehatannya juga sangat rendah saat ini. Yang paling penting, dokter yang sudah menggunakan banyak metode untuk merawatnya, tetapi mereka belum dapat mengetahui bagaimana kondisi Pamela Thompson. Satu-satunya hal yang bisa mereka yakini adalah jika situasi Pamela Thompson terus berkembang, tidak akan butuh 3 hari dia akan meninggal. Setelah mencari beberapa dokter yang lebih terkenal, di malam hari, Elric Stanton yang tidak pernah percaya pada hal-hal tradisional itu, harus secara pribadi mengundang John Surrey yang disebutkan oleh Pamela Thompson. Setelah dia datang, dia berjalan di sekitar Pamela Thompson beberapa kali, dan setelah menahan denyut nadinya sebentar, dia berjalan ke jendela dan sedikit linglung. "Tuan Surrey, kamu diundang oleh istriku dari kota Hong Kong. Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan istriku? Apakah kamu bisa membantunya? Jika dia terus seperti ini, dia benar-benar tidak akan bisa menanggungnya." John Surrey kembali sadar, dan setelah menjentikkan jarinya sejenak, dia berkata perlahan, "Presiden Stanton, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Situasi Nyonya Stanton tidak hanya merepotkan, tapi sangat merepotkan. Dia satu-satunya orang yang pernah aku lihat dalam hidupku yang telah melakukan kejahatan terhadap surga. Orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat hidup melewati usia 40. Dan Nyonya Stanton sudah berusia 40 tahun, dan dia benar-benar tidak punya waktu lama untuk hidup. Dalam hal ini, metode batu obat apapun tidak akan efektif. Satu-satunya cara, hanya ada satu, dan itu adalah meminjam nasib dari surga. Hanya saja terlalu berisiko meminjam takdir dari surga. Jika itu berhasil, dia bisa hidup 12 tahun lagi. Tapi jika dia gagal, dia akan mati di tempat. Setelah kematian, dia jatuh ke alam hantu kelaparan, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Biasanya, aku tidak akan menembak, karena itu juga merupakan risiko besar bagiku. Jika tidak hati-hati, aku juga akan terpengaruh." John Surrey berkata dengan ekspresi yang sulit. "Namun, jika Presiden Stanton memaksaku melakukannya, aku bisa mengambil risiko. Namun, aku akan mengatakan sesuatu yang buruk sebelumnya. Peluang sukses dalam hal ini tidak lebih dari 30%. Juga, sebelum aku mulai, Presiden Stanton perlu menandatangani dokumen deklarasi, yaitu, jika aku gagal, aku tidak perlu memikul tanggung jawab apapun." Chapter 6497. Sebagai lelaki tua yang telah berada di dunia hitam selama bertahun-tahun, Elric Stanton tidak dapat memahami apa yang dimaksud John Surrey saat ini. Sebelum John Surrey melakukan sesuatu, dia terus mengatakan apa yang terjadi. Jika terjadi kecelakaan, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia harus menandatangani perjanjian. Sederhananya, peluang untuk menang hanya 30%, itulah yang sering dikatakan olehnya. Memikirkan hal ini, Elric Stanton sedikit menyipitkan mata, mengambil napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada sekretaris untuk menerbitkan cek. Setelah meletakkannya di depan John Surrey, Elric Stanton berkata perlahan, "Tuan Surrey, peluang menang 30% terlalu rendah untukku. Jadi, mari kita hindari masalah ini. Adapun uang $150.000 ini adalah upah yang diberikan oleh keluarga Stanton kepadamu." John Surrey tertawa, tetapi dia tidak sopan, tetapi dia mengambil cek kasir dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Presiden Stanton, kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi seorang pria. Awalnya, di industri kami, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami lakukan sendiri, kami tidak akan merekomendasikan orang lain. Tapi Presiden Stanton, kamu sangat tulus, dan istrimu sangat muda dan cantik. Jadi, aku bisa merekomendasikan seorang kandidat untuk menyelesaikan situasi Nyonya Stanton. Dan aku percaya bahwa selama dia bertindak, dia pasti mampu menyelesaikannya." Elric Stanton tertegun sejenak, dan berkata, "Aku tidak tahu siapa yang bisa membuat Tuan Surrey begitu mengaguminya." Biksu Pagani berkata, "Sebenarnya, aku belum pernah bertemu dengan orang ini. Tapi ketika orang ini berada di Hong Kong dan Las Vegas tahun lalu, dia dengan mudah memecahkan masalah Raja Judi. Baru-baru ini, aku mendengar lagi bahwa dia membanjiri murid-murid House of Freeze dari Gunung Ling di keluarga Hun dan memecahkan masalah nyonya tua keluarga Hun. Meskipun aku belum menyaksikan secara pribadi dua hal ini, aku dapat memahami kesulitan dari beberapa berita yang bertele-tele. Jadi, orang yang mengambil bidikan, pencapaian geomansinya, mungkin lebih tinggi dari milikku. Jika Presiden Stanton dapat mengundang orang ini untuk mengambil tindakan, Nyonya Stanton tentu tidak akan ada dalam masalah. Semua sudah aku dikatakan, Presiden Stanton dapat melakukannya untuk dirinya." Setelah berbicara, John Surrey berdiri, menangkupkan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Untuk seorang ahli Feng Shui atau geomansi seperti dia, sangat memalukan untuk memuji orang lain begitu banyak.
Tetapi dia juga tahu bahwa setelah dia datang, jika dia tidak melakukan apa-apa, akan sulit untuk kembali ke kota Hong Kong dengan selamat. Sebagai upaya terakhir, dia merekomendasikan orang lain. Setelah John Seray pergi, Eric Stanton sedikit mengernyit. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Halo? Apakah ini keluarga Hun? Aku Eric Stanton, bisakah aku berbicara dengan Aaron Hun? Ketika Eric Stanton dan Aaron Hun sedang menelepon, Harvey York dan Journey Stanton sedang minum kopi di sebuah kafe dekat danau. Harvey York melirik Journey Stanton sambil mengagumi keindahan di tempat itu. Setiap kali dia melihat Journey Stanton, Harvey York menghela nafas. Bagaimana rubah tua Eric Stanton melahirkan anak perempuan seperti itu? Namun, kata-kata seperti ini tidak bisa diucapkan di depan Journey Stanton, bagaimanapun juga, itu tidak sopan. Harvey York, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Journey Stanton mendorong sepotong kue yang baru saja dikirim ke Harvey York. Tapi kamu tidak perlu merasa malu. Beberapa hal, aku harus menyelesaikannya. Chapter 6498. Harvey York tersenyum dan berkata, kamu terlalu sopan dengan mengatakan itu. Karena aku sudah memperlakukanmu sebagai teman, aku secara alami akan membantumu memecahkan masalah ini dalam lingkup kemampuanku. Mata Journey Stanton aneh, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Suasana di antara keduanya menjadi sedikit canggung. Pada saat ini, mata Harvey York tertuju pada sebuah kotak kecil tidak jauh dari kafe. Dia melihat banyak peralatan pemotretan dipasang di sana saat ini. Beberapa pria tampan dan wanita cantik sedang memotret sesuatu bersama-sama. Journey Stanton mengikuti garis pandang Harvey York dan melihat ke atas, seolah mengingat sesuatu. Dia menunjuk ke tanda di samping dan berkata, ini adalah situs Hun Pictures and Film. Mata Harvey York tertuju pada sosok ramping di antara kerumunan, dan tanpa sadar berkata, Hun Pictures. Journey Stanton mengangguk dan berkata, perusahaan film dan televisi di bawah komando keluarga Hun mencakup bisnis utama drama TV, film dan periklanan, yang paling menonjol adalah industri periklanan. Dikatakan bahwa dalam skala global, kualitas iklan Hun Clan Pictures adalah satu dari yang terbaik. Mampu menjadi modal Hun Films sudah cukup bagi banyak pendatang baru di industri film dan televisi untuk menghormati leluhur mereka. Aku ingat bahwa Hun Pictures sepertinya akan mengadakan kontes model jalur sutra dalam waktu dekat. Ini seharusnya menjadi pendahuluan di divisi waltzing kan? Namun, bahkan di kualifikasi, persaingannya sangat ketat. Dari puluhan orang yang hadir, diperkirakan sangat sedikit yang bisa dipilih. Harvey York mengangguk dan berkata, begitukah? Mengapa? Tuan Muda York, apakah kamu tertarik dengan hal semacam ini? Journey Stanton tampaknya telah menemukan topik baru. Mungkinkah mahasiswamu juga berpartisipasi di kontes model ini? Harvey York tersenyum dan berkata, Nona Stanton, leluconmu sama sekali tidak lucu. Apakah menurutmu aku tipe orang yang mampu membayar mahasiswi? Journey Stanton mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak mampu membelinya, tetapi jika kamu membutuhkannya, aku dapat mendukungmu. Hanya saja suara Journey Stanton menjadi tidak terdengar ketika sampai pada dua kata terakhir. Apa? Harvey York belum bereaksi, tetapi pada saat berikutnya, adegan kualifikasi menarik perhatiannya. Plak! Seorang wanita jangkung dengan tinggi hampir 1,75 meter dan mengenakan pakaian renang, sedang berjalan di depan wanita lain, dan menamparkan wajahnya dengan keras dan berteriak. Kamu masih berani tampil di depanku? Aku memintamu untuk melayani direktur tadi malam, tetapi kamu tidak pergi menemuinya. Aku memberitahumu, jika kamu tidak pergi malam ini, aku akan melenyapkanmu. Meskipun wanita yang mengambil gambar itu memiliki wajah yang cantik dan sosok yang mendominasi, ketika dia berbicara, dia tidak memiliki kualitas sedikit pun untuk mengatakannya. Bahkan orang yang lewat bisa merasakan agresivitasnya. Kontestan dan staf lain tampaknya sudah lama terbiasa dengan adegan ini, dan mereka semua berdiri di samping menonton pertunjukan saat ini. Hanya wanita cantik yang ditampar dengan keras kepala yang menatap wanita jangkung itu dan berkata dengan genit. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam kontes model. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kenapa aku harus melakukan apa yang kamu minta? Apakah Hun Film adalah bisnis keluargamu? Wanita yang membuka mulutnya memiliki suara centil dan wajah yang lembut. Bahkan jika dia tidak memakai pandai, dia lebih cantik dibandingkan dengan wanita jangkung di depannya. Dia adalah Cynthia Zimmer. Chapter 6499. Meskipun Hun Pictures tidak dibuka oleh keluargaku, jika aku tidak ada, Hun Pictures sudah lama tutup. Wanita jangkung itu memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Kamu tidak lupakan, bahwa aku adalah saudara perempuan pertama dari Departemen Periklanan Hun Pictures. Harvey York tidak terburu-buru maju, tetapi menyipitkan mata pada adegan ini.
Merasakan perubahan di mata Harvey York, Journey Stanton berkata dengan ringan berada di sampingnya. Wanita jangkung ini memang saudara perempuan pertama dari Departemen Periklanan Hun Pictures. Dia adalah Emilia Miller. Dikatakan bahwa dia adalah orang luar yang dibesarkan oleh tuan muda ketiga dari keluarga Hun. Dengan mengandalkan status ini, aku tidak tahu sudah berapa banyak pendatang baru telah ditekan dalam industri film keluarga Hun. Selama ada orang baru yang dapat mengancam statusnya, dia akan menggunakan segala cara untuk mengusirnya. Dia bahkan akan membuatnya tidak mungkin untuk terus bergabung dalam industri hiburan. Kudengar ada seorang siswi dari Akademi Film dan Televisi Walsing yang dijual ke istana hiburan karena dia menyinggung perasaannya. Itu sangat menyedihkan. Tapi dia memiliki pendukung tuan muda ketiga dari keluarga Hun. Berapa banyak orang di industri film Hun yang tidak bisa mendapatkannya? Banyak orang di Hun Pictures sangat jijik dengan paksaannya, tetapi meski mereka marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Si cantik kecil ini sepertinya pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Hun Pictures. Dia tidak tahu latar belakang Emilia Chen ini, jadi dia berani membantahnya seperti ini. Journey Stanton menggelengkan kepalanya. Meskipun hal semacam ini membuat orang merasa tidak nyaman, bagaimanapun juga, ini adalah masalah internal Hun Pictures. Dan tuan muda ketiga klan perburuan bukanlah orang yang mudah disinggung. Jadi bahkan jika Journey Stanton merasa kesal saat ini, dia hanya bisa menyimpan kebenciannya, dan tidak mencoba untuk menegakkan keadilan. Karena statusnya yang memalukan dalam keluarga Stanton, dia benar-benar tidak mampu menyinggung tuan muda ketiga dan berkuasa dari keluarga Hun. Lagi pula, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang yang benar-benar kaya. Journey Stanton yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, secara alami tidak akan melakukan hal-hal yang membuatnya terbakar saat ini. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Siapa yang bertanggung jawab atas Hun Pictures?" Journey Stanton berpikir sejenak dan berkata, "Seharusnya Marley Hun." Tetapi Marley Hun bahkan tidak akan menyinggung tuan muda ketiganya. Bagaimanapun, meskipun klan perburuan dibagi menjadi banyak faksi, kemungkinan tuan muda ketiga keluarga Hun untuk naik sangat kecil. Namun, dalam hal karakter Marley Hun, dia tidak akan kesulitan bergaul dengan saudara laki-laki ketiganya untuk pendatang baru itu. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu bawahan Marley Hun sudah menipunya. Jadi Marley Hun mungkin tidak tahu sama sekali. Jika itu masalahnya, jika adegan ini ditusuk di depan Marley Hun, itu akan sangat mengasyikkan. Namun, setelah mengatakan itu, siapa yang akan melakukan hal tanpa pamrih kepada orang-orang dari Hun Films? Setelah mengatakan ini, Journey Stanton menggelengkan kepalanya dalam diam, tidak tahu apakah dia merasakan takdirnya sendiri atau takdir Cynthia Zimmer. Harvey York mungkin memahami seluk-beluk masalah ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Cynthia Zimmer datang untuk berpartisipasi dalam penyisihan di divisi Walsing dari kontes model jalur sutra. Namun, jelas bahwa keunggulan dan kecantikan Cynthia Zimmer telah menarik perhatian Emilia Chen itu. Wanita seperti ini, yang mengandalkan modal kecilnya sendiri untuk menjadi yang teratas, paling iri terhadap wanita yang lebih baik penampilan dan sosoknya daripada dia. Bahkan, dia takut tuan muda ketiga dari keluarga Hun akan menyukai Cynthia Zimmer dan mengambil semua miliknya, jadi dia sengaja menargetkan Cynthia Zimmer.